warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Luciana Diseptiani, saya Krista Reza Panduwinata, dan saya Sartika Wulandari. Selamat menyaksikan. Tujuan percobaan: mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip K3, pengelolaan laboratorium dan teknologi penggunaan peralatan dan instrumen kimia. Materi singkat: selama hidrolisa suatu protein, sejumlah gugus karboksil dan amino bertambah terus. Penentuan kuantitatif salah satu gugus tersebut akan merupakan petunjuk yang baik untuk mengetahui derajat hidrolisanya. Menurut teori Zwiter-ion, kalau suatu asam amino dalam larutan dititrasi dengan basa, ini berarti ion hidrogen dari gugus amonium yang dititrasi. Karena gugus amonium dari asam amino adalah buffer pada daerah pH tinggi di atas pH 11, karenanya tak mungkin untuk menitrasinya pada titik akhir suatu indikator. Alat dan bahan. Alat yang digunakan ada inkubator, pH meter, Erlenmeyer, gelas ukur, dan stopwatch. Sedangkan bahan yang digunakan adalah larutan gelatin, NaOH, indikator PP, HCl, formaldehid, dan larutan tripsin. Prosedur percobaan. Pelaksanaan proyek: siapkan 100 ml larutan gelatin dan masukkan ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 1 ml phenolphthalein ke dalamnya. Dan tetesi dengan NaOH sampai warna merah muda timbul. Lalu, tambahkan 0,1 mHCl tetes demi tetes sampai larutan merah muda menjadi hilang. Masukkan gelatin yang telah dinetralisir ke dalam inkubator. Pada 25 ml larutan tripsin, tambahkan beberapa tetes phenolphthalein. Tambahkan tetes demi tetes NaOH sampai warna merah muda terbentuk. Kemudian, teteskan 0,1 mHCl sampai warna tersebut tepat hilang. Tepat jam 0, tambahkan larutan tripsin tersebut ke dalam gelatin, lalu sambil diaduk. Setelah tercampur rata, ambil 10 ml campuran, lalu masukkan campuran tadi ke dalam 100 ml beker gelas. Pindahkan larutan tadi ke dalam tabung reaksi. Kemudian, didihkan larutan tersebut untuk merusak enzim. Catat waktunya, lalu dinginkan pada suhu ruangan. Tambahkan 15 ml formalin netral dan 3 tetes phenolphthalein ke dalam larutan tersebut. Lakukan titrasi dengan 0,2 m NaOH dengan titik akhir larutan tersebut berubah menjadi warna merah muda. Berikut titrasi yang pertama untuk interval 0 dan titrasi tersebut dilakukan secara duplo. Untuk interval 15, lakukan hal yang sama, yaitu mengambil 10 ml campuran lalu memasukkannya kembali ke dalam beker gelas. Lakukan pemanasan yang sama dengan mendidihkan larutan tersebut untuk merusak enzim, lalu didinginkan. Tambahkan juga 15 ml formalin netral dan 3 tetes phenolphthalein.
titrasi yang sama untuk interval 15 dengan 0,2 mNaOH sampai larutan tersebut berubah menjadi warna merah dan titrasinya dilakukan secara duplo. Pengambilan yang sama 10 ml campuran untuk interval 30 dan memasukkannya ke dalam beker gelas. Lakukan pemanasan yang sama pada tahap sebelumnya untuk merusak enzim, lalu didinginkan. Tambahkan kembali 15 ml formalin netral dan 3 tetes fenolphthalein ke dalam larutan untuk interval 30. Lalu, lakukan titrasi yang sama seperti interval 0 dan 15 sampai larutan tersebut berubah menjadi warna merah muda. Semua ini dilakukan secara duplo. Pengambilan 10 ml campuran berikut untuk interval 60. Proses yang sama dengan memasukkan larutan tersebut ke dalam beker gelas. Kemudian dipanaskan juga untuk menghilangkan enzim yang ada. Tambahkan 15 ml formalin netral dan 3 tetes fenolphthalein ke dalam larutan tersebut. Lakukan titrasi yang sama untuk interval 60 dengan perlakuan yang sama seperti sebelumnya dan melakukannya secara duplo. Ambil kembali 10 ml campuran untuk interval 90, lalu memasukkannya ke dalam 100 ml beker gelas. Lakukan pemanasan yang sama seperti percobaan sebelumnya. Tambahkan kembali 15 ml formalin netral dan 3 tetes fenolphthalein ke dalam larutan tersebut. Lakukan titrasi yang sama untuk interval 90 seperti interval-interval yang telah dititrasi sebelumnya. Dan yang terakhir, pengambilan 10 ml campuran untuk interval 120 menit. Lakukan hal yang sama dengan memindahkannya ke dalam beker gelas. Pemanasan yang sama seperti percobaan sebelumnya. Didinginkan, lalu ditambahkan 15 ml formalin netral dan 3 tetes fenolphthalein yang sama ke dalam larutan tersebut. Dan yang terakhir, lakukan titrasi yang sama pada interval 0, 15, 30, 60, dan 90. Tentunya dengan perlakuan yang sama, yaitu secara duplo.